Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rendasa Fitri, NPM 21755013. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi barang dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi instansi pemerintah itu memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, penerimaan uang disetor ke BUD. Kemudian kedua, pengeluaran bisa melalui mekanisme LS. Yang ketiga, pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Kemudian transaksi yang terjadi di SKPD itu ada 5. Yang pertama itu pembentukan UP, kemudian yang kedua ganti uang, ketiga tambah uang, keempat penyetoran sisa kas, dan kelima mekanisme UP dan LS. Kemudian ada istilah-istilah dalam akuntansi kas. 1. Uang persediaan atau UP. UP adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Kemudian yang kedua adalah ganti uang, adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Kemudian ketiga ada tambah uang, ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta uang tambahan. Kemudian keempat, pembayaran LS, pembayaran pengeluaran yang menggunakan uang ke kas BUD langsung. Kemudian 5, pembayaran UP, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya ada jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembiayaan. Yang pertama, SPP UP bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besarnya UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali per tahun. Kemudian yang kedua, SPP GU. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran menyajikan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga ada SPP TU. Kebutuhan mendesak UP tidak cukup, maka mengajukan SPP TU. Kemudian ada SPP LS, digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Selanjutnya ada akuntansi uang persediaan. Terdapat 5 transaksi uang persediaan, yaitu yang pertama, saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan dari BUD ke SKPD atau bisa juga disebut pembentukan UP. Kemudian yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP dan pembayaran langsung ke BUD atau mekanisme LS. Dan yang ketiga, penggantian UP atau ganti uang. Yang keempat, tambah uang. Dan yang kelima, penyetoran sisa UP. Selanjutnya, mekanisme pembayaran belanja negara. Ada pembuatan komitmen, yaitu yang pertama perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Contohnya itu ada bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pesanan. Kemudian yang B, penetapan keputusan, itu contohnya surat keputusan dan surat tugas. Lalu jenis metode pembayaran, itu yang pertama pembayaran langsung, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar di perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Kemudian yang kedua, pembayaran beban UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Selanjutnya penjelasan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa memiliki definisi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, itu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan
Kalau menurut Permendagri 13/2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian ada klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, itu belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Kemudian ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di LRA. Kemudian ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya akuntansi beban. Akuntansi beban itu memiliki definisi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian beban juga memiliki klasifikasi. Yang pertama itu beban operasi, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Kemudian kalau beban transfer itu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian ada prinsip pengakuan, pengukuran, dan pencatatan. Prinsip pengakuan dan pengukuran, beban diakui saat timbulnya terjadi kewajiban, terjadinya konsumsi, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, koreksi atas beban yang terjadi pada periode. Kemudian pencatatan beban, jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Selanjutnya ada akuntansi persediaan. Definisinya itu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud atau mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Selanjutnya contoh persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Kemudian penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.